Hmm. 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 Kau benar-benar pria yang aneh ya. Dewa cinta membidikan panah pada hatiku, tapi kau menebaskan pedangmu. Kau tidak pernah jatuh cinta ya? Aku akan membunuhmu dan memberikan mayatmu pada burung-burung pemangsa. Aku sudah bilang padamu, berhentilah berkelakuan buruk. Aku tidak suka orang yang seperti itu. Hmm. Bagus orang asing. Jangan hanya diam dan menatapku. Cepat bawa Ruknu dan ke tabib. Apa kau tidak lihat kalau dia terluka? Dia adalah pangeran dari Sagat. Apa? Dia pangeran dari Sagat? Ibu tidak pernah mendengar tentang dia. Tapi dia sangat hebat dan pemberani. Lalu kenapa dia datang terlambat? Hanya dia yang tahu, Ratu. Tapi dia petarung hebat. Semua orang melihat dia mengalahkan Rukudin dengan sangat mudah. Dia benar-benar seorang pemberani.
Aku sangat bersyukur. Tuhan tidak membiarkan rencana jahat Syah Turkan. Bagaimanapun gelar pejuang terhormat, tidak seharusnya diberikan kepada anak wanita itu tanpa kecuali. Benar sekali, Ibu. Keputusan ayah patut dihargai. Dia mendapat tes kemampuan dengan membiarkan pertarungan terbuka untuk semuanya. Kemenangan diraih dengan keberanian dan juga kegigihan. Aku hargai mereka yang gigih, mereka yang terhebat. Aku hargai tiap pejuang pemberani yang berjuang dalam pertarungan, terutama mereka yang meraih kemenangan dan meraih pencapaian dengan gemilang dan gelar Gubernur Delhi. Aku mau dia maju ke hadapanku dan menerima kemenangannya. Dia itu orang yang aneh. Dia menghilang. Aku juga heran. Kenapa dia tidak maju? Mohon pemenang pertarungan ini maju, karena Yang Mulia telah menunggu. Tidak seharusnya dia membuat Yang Mulia menunggu seperti ini. Dia harus maju ke depan sekarang juga. Yang Mulia, sepertinya orang itu tidak ingin dikenal oleh banyak orang. Buatlah pengumuman bahwa pejuang pemberani yang memenangkan pertarungan akan dianugerahi kehormatan di aula publik sore nanti. Aku umumkan bahwa pemenang pertarungan ini akan dianugerahi hadiah sore nanti di aula kerajaan sesuai dengan tradisi kerajaan ini. Sepertinya dia orang tidak waras. Dia datang, bertarung, menang dan pergi. Aku tidak tahu apakah dia tidak waras, tapi aku yakin dia pemalu. Ia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Bagus orang asing, pukul terus. Jangan kasihani dia, pukul terus. Altunia, terkadang aku merasa tidak ada lagi orang seahli dan pemberani seperti kau di seluruh kerajaan ini. Zarun, sebenarnya apa yang sedang kau bicarakan? Sudah diamlah. Tapi Altunia, kadang perbuatanmu itu memunculkan ragu di dalam pikiranku. Kau lebih bodoh dibandingkan diriku. Dengar ya Zarun, orang bodoh tidak akan mampu menilai kemampuan orang bijak. Oh? Jangan khawatir. Kau adalah sultannya orang-orang bodoh. Dan bicara soal kebodohan tentunya aku tidak bisa menang melawanmu. Ya itu dia. Aku bicara tentang pertarungan tadi. Kalau kau ingin menyembunyikan wajahmu dan pergi, kenapa kau ikut pertarungan? Kau itu membahayakan hidupmu agar memenangkan pertarungan. Lalu kau tidak menerima jabatan gubernur. Ini tidak masuk akal. Apa kau pernah bertanya pada matahari yang terbenam? Kenapa dia terbit lagi pada hari berikutnya? Pernah tanya pada angin kemana arah yang mereka ambil? Pernah tanya lautan tentang seberapa kuat ombaknya? Tanya pada burung, kenapa mereka terbang tanpa tujuan? Aku melakukan apa yang kusuka, dan aku menyukai yang kulakukan. Itulah prinsip Mirza Altunia untukmu. Kau mengerti sekarang? Aku mengatakan yang sejujurnya, Kak. Aku tidak pernah melihat seorang pejuang seperti dia di seluruh dunia ini. Dia sangat tangkas dan tidak punya rasa takut. Rukudin dipermalukan dan benar-benar kalah telak. Dia melompat tinggi di udara. Lalu dia mengeluarkan pedang dari sarungnya. Dan kau tahu apa yang terjadi? Rukudin terbaring tidak berdaya di tanah.
Semakin aku mencoba membuatmu tertawa, semakin sakit yang kau rasakan ya, Kak. Tidak, adikku. Aku memikirkan sakit yang diderita oleh Ruknuddin. Dan orang asing itu pasti membuatnya sakit sekali. Aku tahu, kau merasa sedih karena kau kalah dalam pertandingan. Tapi aku pikir, bukan hanya aku, semua orang berpikir kalau kau adalah pejuang yang terhebat. Kau sangat baik dalam menghibur orang, Razia. Tapi sebenarnya aku sedih, bukan karena kekalahanku. Kau tahu kenapa? Kenapa? Ayah memberikan pedang ini sebelum pertarungan dimulai. Bacalah tulisan di pedang ini. Bukanlah pemenangnya yang hebat. Orang yang bangkit kembali setelah kalah adalah orang yang hebat. Ayah kita itu orang yang mengagumkan ya. Dia tidak hanya memimpin kerajaan yang besar ini, tapi dia juga peduli pada anak-anaknya. Duduklah. Duduk saja, Pangeran. Aku datang sebagai ayah yang melihat anaknya, bukan sebagai sultan. Apakah semua baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja, Ayah. Tapi Razia ini sangat cerewet, Ayah. Sehingga rasa sakit yang kurasakan semakin terasa. Memangnya aku menabur garam dalam lukamu? Kau juga tidak menenangkanku? Aku ingin menyampaikan sesuatu. Apakah kalian semua merasakan apa yang aku rasakan? Nasir tidak kalah dalam pertarungan. Ada rencana jahat untuk mengalahkannya. Aku yakin sekali ada orang yang berkomplot untuk melawannya. Ada konspirasi yang direncanakan. Konspirasi apa? Apa maksudmu? Kau harus menyingkirkan emosi dan perasaanmu, Ibu Suri. Emosi tidak membantu memenangkan pertarungan. Pertarungan di hadapan orang banyak. Yang mulia, Anda juga terkenal sebagai pejuang hebat dan terbaik di sini. Tidak perlu kuingatkan bahwa pertempuran di lapangan, tapi hasilnya ditentukan oleh konspirasi di dalam dinding istana ini. Aku rasa itu bukan suatu rahasia lagi. Ayah, aku rasa yang dikatakan nenek benar. Seorang prajurit yang sejati tidak pernah menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Aku yakin putra dan putriku akan setuju dengan apa yang menjadi keinginanku dan pendapatku. Sore ini, di aula rakyat, pejuang pemberani yang menang pertarungan akan dianugerahi kehormatan dan penghargaan. Untuk itu, kita bertemu di sana. Tapi di manakah prajurit pemberani itu? Kau dari mana saja, Altunia? Di istana di mana aku seharusnya berada, dengan putri, orang-orang kerajaan, dan orang-orang terpelajar. Tapi Tuan marah. Dia itu sangat marah. Hingga mendidih. Dia mendidih? Mm-mm. Ya kalau begitu kita masak saja, ya kan? Kita bisa pesta sore ini. Bagaimana? Tak baik mengambil resiko seperti itu. Kau dapat membahayakan hidupmu.
Kau tidak usah mengkhawatirkan hidupku, teman. Aku adalah seorang laki-laki yang kuat. Aku tidak hidup dalam bahaya, dan bahaya tidak mengikutiku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Hah? Apakah ini cara ibu menyembuhkanku? Ini tidak membantuku sama sekali, tapi malah membuatku semakin sakit, Bu. Ayolah, jauhkan asap ini. Aku tidak suka. Jauhkan. Ibu membuatkan ramuan para bangsawan untukmu, nak. Ambil ini. Makanlah ramuan ini dan ludahkan Ibu, secepatnya. tolong jauhkan. Ayo, Jauhkan ini ayo. semua. Aku tidak tahan, Bu. Aku sudah kalah dari pertandingan tadi. Dan sekarang kau membuat hidupku semakin sulit dengan memaksaku makan ramuan ini. Akan kubunuh pangeran itu yang mengalahkan aku di pertarungan tadi itu, Bu. Aku bersumpah padamu. Di mana Altunia? Tidak akan kubiarkan dia. Aku akan memotong dan memberikan jasadnya pada binatang. Tuan, apa kau masak sesuatu yang enak? Kau tidak perlu memberikannya pada binatang. Aku juga mau. Kau diam, bodoh. Aku bicara soal Altunia, teman baikmu itu. Ya Allah, dia pekerja keras. Seharian tidak makan. Makanya aku tahu dia itu bekerja seharian, Tuan. Dia tidak pernah lelah. Dia tidak bekerja keras. Dia hilang bersama kudaku dan juga pedangku. Tuan itu bicara apa? Benarkah itu? Kalau begitu, siapa yang di dalam tenda, Tuan? Ayo ikut denganku, akan kutunjukkan. Kau, bagaimana bisa di sini? Sepertinya istri Tuan tidak pernah membiarkan Tuan tidur sepanjang malam, ya? Kau memang kurang ajar. Kau pelayanku, budakku. Aku tidak pernah mengatakan sebagai Tuan, bukan Tuan. Tapi tadi aku di sini sejak tadi. Dan aku juga memberi salam. Aduh. Tapi Tuan bahkan tidak menjawab salamku tadi. Aku tidak mengerti apa alasannya. Bohong. Kau bohong. Aku baru ada di sini. Kau tidak ada di sini. Baik, aku terima bahwa kau ada di sini. Tapi beritahu aku, di mana pedangku, di mana pakaianku, dan di mana kudaku. Apa? Kuda Tuan di luar kan? Baru aku periksa, tadi ada di luar sana. Aku yakin sekali. Kalau begitu ayo, kita cek sama-sama. Ayo. Itu dia kuda Tuan. Hei Zarun, ayo kita pergi periksa tenda Tuan kita sekarang. Aku yakin pedangnya ada di sana. Baik. Maaf Tuan. Inilah alasan kenapa aku selalu minta Tuan mengurangi opium. Suatu saat aku akan temukan semua kesalahanmu. Aku akan menguburmu di sini. Aku memanggilmu dengan sebutan Tuan dan kau mulai berpikir bahwa dirimu adalah dewa. Kau tidak menyangka kan? Bahwa akulah sesungguhnya Tuan yang ada di tempat ini.
bukan kau. Dialah alasanku hingga aku gagal menjabat sebagai gubernur Delhi. Dan aku akan merasa tenang kalau aku sudah bisa membunuhnya, Bu. Aku akan tenang. Aku pasti akan membunuhnya, Bu. Tidak baik menjadi kasar, Ruknudin. Jika pertarungan dimenangkan oleh juara yang dipenggal kepalanya, maka Nasir akan memenggal kepalamu itu, sayang. Apa maksudmu, Bu? Kau masih tidak mengerti maksud ibu. Jika orang asing itu memenangkan pertarungan, kenapa dia sembunyikan identitasnya? Maaf, Nyonya. Beritahu aku, Samarsing. Berita apa yang kau bawa? Kecurigaan Anda benar, Nyonya. Pria yang mengalahkan Ruknudin bukanlah Pangeran Sahgat. Sepengetahuanku, Pangeran Sahgat sedang ada dalam perjalanan menuju Mesir, Nyonya. Aku bangga pada diriku. Aku bangga sekali. Apakah kau perhatikan? Bagaimana pengalamanku yang hebat ini bekerja? Begitu aku lihat dia, aku tahu dia bukan seorang bangsawan. Jika dia bukan Pangeran Syahgat, lalu siapa dia? Setelah saya selidiki, dia itu seorang budak. Menakjubkan. Semua orang di Delhi adalah penjahat. Mereka tidak tahu berhadapan dengan penjahat sepertiku. Aku hanya perlu mendelikan mataku untuk membutakan mereka itu. Masih tidak dapat dibayangkan bagaimana orang asing yang sangat membingungkan semua orang ini mempertaruhkannya sebagai gubernur Delhi. Trikitata.